Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Fajar. Mohon izin Bapak perkenalkan, saya Putri Oktaviani. Di sini saya bersama tim saya yaitu Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dewi Ramadan sama Fauzan apa panjangnya siapa Fauzan? Eh, Pak Fauzan Atilah, oh, Atalah. perkenalkan, nama saya Fauzan Atalas Widodo. Bisa dilanjutkan ke Sifara. Ya, perkenalkan nama saya Syifara Ditra Al-Fajar, NIM 016. Ya, dan teman saya ini mungkin koneksinya agak gangguan Pak. Perkenalkan namanya Syafira aja, soalnya saya lupa juga nama panjangnya. Ya gitu. Syifara Ditra. Masa nggak Oh, melebu sih? Melebu Sifara kan? Fitra Pak. Melebu nggak sih suaraku? Masuk, 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 masuk. masuk. Nah, mohon izin Bapak dari kelompok kami mau melakukan presentasi mungkin untuk aktivitas diagram mencari bukunya dari Mbak Sifara, silakan. ya, di sini saya akan menjelaskan aktiviti diagram mencari buku. Yang pertama, peminjam melakukan start dan melakukan memilih menu pencarian. Lalu sistem akan menampilkan form pencarian. Selanjutnya, user akan memasukkan judul buku. Selanjutnya, menekan tombol cari, lalu sistem akan memproses dan menampilkan daftar buku jika buku tersebut ada dan menampilkan pesan buku tidak terdaftar jika buku tersebut tidak ada. Lalu, jika user ingin kembali lagi untuk mencari buku yang lainnya, maka kembali ke memasukkan judul buku. Selanjutnya, selesai. Untuk yang activity diagram selanjutnya yaitu activity diagram meminjam buku. Pemesan melakukan start lalu memilih menu peminjaman. Selanjutnya sistem akan menampilkan form peminjaman, lalu peminjam akan memasukkan judul buku. Lalu sistem akan mengklik tombol cari, lalu sistem akan memproses dan menampilkan pesan error jika buku tidak terdaftar dan menampilkan daftar buku hasil pencarian jika buku tersebut terdaftar. Selanjutnya, user akan memilih buku dan memasukkan lama peminjaman. Selanjutnya akan mengklik tombol tambahkan. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar buku yang akan dipinjam. Lalu user akan memilih buku lainnya atau menghapus daftar pinjaman dan jika menghapus buku daftar pinjaman. Selanjutnya, user akan mengklik tombol konfirmasi dan sistem akan menampilkan pesan konfirmasi peminjaman. Selesai. Untuk selanjutnya akan saya ambil alih. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini peminjam dapat mengklik pencarian buku, lalu dari controller akan menampilkan form pencarian. Di sini peminjam dapat memasukkan judul buku dan mengklik tombol cari. Lalu dari controller akan mencari buku judul tersebut. Jika ada, maka dari database akan menampilkan judul buku tersebut. Selanjutnya terdapat ada alternatif jika tidak ada buku tersebut, di mana controller akan menampilkan daftar buku yang tidak terdaftar dan menampilkan pesan buku tidak terdaftar. Lalu dari database akan melanjutkan dan menampilkan connection error yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak ada pada database. Oke, pada yang ini biar saya menjelaskan soalnya ini cukup panjang juga. Jadi ini halaman peminjaman buku. Jadi peminjam itu menuju ke halaman utama UI. Di halaman itu ada dua pilihan, maka kita akan memilih pilihan yang peminjaman buku. Jadi fungsi peminjam tampilkan pada pinjaman controller akan aktif dan menampilkan halaman peminjaman.
Terus selanjutnya dari peminjam itu menuliskan judul bukunya. Maka judul buku dicari, langsung klik tombol mencari, maka dia akan masuk ke kontrol peminjaman, yaitu cari buku dengan variabel judul. Jadi selanjutnya di kontrol itu diproses, masuk ke buku provider, dan dari buku provider ini mengeluarkan display bukunya. Jadi daftar buku dikeluarkan. Dan ini ada alternatif lain, jika buku itu tidak ada, maka dia akan menampilkan buku tidak terdaftar. Nah, di sini ada looping untuk pemilihan peminjaman buku itu. Jadi di atas itu hanya pencarian, yang looping ini peminjamannya. Jadi langkah selanjutnya adalah memilih buku yang kita cari. Memilih buku, terus kita mengisikan nama peminjaman, terus kita klik tombol pinjaman. Nah, di sistem akan menambahkan buku lama dan tampilkan pinjaman buku di sebelah kanan. Nah, terus data buku yang akan dipinjam akan dikeluarkan sebelah kanan semua, dan sama tampilkan nama pinjaman itu. Terus selanjutnya kita bisa membatalkan buku dari alternatifnya, yaitu dengan memilih buku yang mau dibatalkan sebelah kanan, maka dia akan melakukan penghapusan buku itu. Jadi terus dia akan memperbarui tampilan buku, terus data buku itu menghilang. Selanjutnya pada saat selesai semua, jadi peminjam ini semua, maka klik tombol konfirmasi peminjam. Dia akan ke halaman form dan pinjam buku, dia akan memasukkan dalam fungsi buku dipinjam, dia akan memasukkannya pada buku peminjaman provider, yaitu peminjaman manager ini. Dia akan memasukkan itu. Jika true, maka dia akan telah terkonfirmasi. Tapi jika buku yang dipinjam lebih batas, maka 10 buku, maka dia akan mengeluarkan error dengan tulisan jumlah buku yang dipinjam melebihi batas maksimal 10 buku, atau jumlah buku melebihi batas pada halaman tampilan itu. Jadi seperti itu. Oke, untuk kelas diagram gabungan ini jadi langsung digabung aja semuanya. Jadi di sini ada banyak sekali fungsi. Dalam fungsi itu juga ada banyak. Di dalam kelas itu ada banyak fungsi, Pak. Ya. Di dalam kelas ada banyak fungsi, di mana dia terpusat pada JFrame ini. JFrame. Jadi JFrame itu tampilannya seperti itu. Jadi bermula pada halaman utama UI, di mana dia ada dua fungsi utama, yaitu menu peminjaman dan form pencarian itu. Di form pencarian itu ada dua fungsi, yaitu tampilkan dan display buku. Tapi di sini juga ada beberapa akses tombol, yaitu keyword judul, tombol cari, tabel buku. Di dialog UI itu ada satu fungsi, yaitu tampilkan dengan satu variabel, yaitu message. Di buku provider itu ada fungsi select buku, cuman ada itu aja. Di halaman peminjaman itu ada tiga fungsi, yaitu show form peminjaman, cari buku. Peminjaman kontrol itu ada tiga fungsi, show form peminjaman, cari buku, sama pinjam. Di dalam pinjam itu ada buku dipinjam. Nah, di form peminjaman itu ada banyak sekali variabel, yaitu judul buku, tombol cari, tombol konfirmasi lama, daftar peminjaman, daftar buku. Dan memiliki 4 fungsi, yaitu show, tambah buku dengan parameter buku dan nama dengan fungsi integer, dan tampilkan pinjaman buku dengan array buku, dan hapus buku dipinjam itu. Di kelas buku cuman ada string aja, terus ini buku dipinjam itu cuman ada halaman peminjaman, dan peminjaman manager itu melakukan fungsi save buku dipinjam. Dan di peminjaman itu cuman ada variabel daftar buku. Baik Bapak, untuk desain UI sendiri pada halaman utama ada menu pencarian dan peminjaman.
Untuk form pencarian ada pilihan menu untuk menginput daftar buku yang ingin kita cari, kemudian klik cari, dan ketika sudah mengklik cari, nanti judul bukunya keluar di daftar listnya. Untuk form peminjaman sendiri ada pilihan sidebar untuk input daftar bukunya, kemudian nanti keluar judul bukunya yang akan kita pinjam. Terus kalau kita fix bakal minjem buku itu, nanti kita klik pinjam. Tapi kalau tidak jadi, bisa klik batal. Ketika udah klik pinjam, nanti judul bukunya ada di list, kemudian kita konfirmasi. Oke, untuk bagian dialog UI sendiri, apabila ada error dari peminjaman atau mungkin user typo menuliskan judul buku, nanti ada pop-up bahwa sistem memberitahu ada error. Jadi dari sequence diagram itu kita jabarkan dari fungsi-fungsi. Yang pertama adalah buku, di mana kelas buku ini cuman setting buku itu. Terus ini ada buku dipinjam, dia akan memasukkan cuman ada nama dan buku dipinjam itu. Ini melebihi dari extendnya dari kelas buku. Untuk buku provider, ini database-nya, jadi pakai array biar nggak rusak. Ini untuk dialog UI-nya, dia cuman ada setting buat message-nya. Dia akan menampil tapi buat setting message. Seperti itu. Ini untuk form peminjaman, ada banyak sekali dari tombol-tombol sampai lainnya. Tapi di sini ada buat tampilkan. Ini buat menampilkan form itu, dan ini ada form peminjaman. Buat ini atasnya salah. Ini buat tampilkan. Terus ini ada tombol buat pinjam dari mouse kliknya. Jika lama itu kosong atau sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan dialog dengan masukkan durasi peminjaman. Dan jika lama tidak sama dengan kosong, dia akan melanjutkan fungsi itu. Di sini ada, jika lama lebih dari 3 hari, dia akan menampilkannya. Nah, di sini fungsi untuk lama buku itu. Jadi get select row, select column, get mode. Terus ditambahkan buku itu di sebelah kanan. Terus kita tampilkan lagi peminjaman. Ini buat batal. Jadi kita di sini milih arrow-nya. Terus pilih fungsi hapus buku. Untuk hapus buku nanti saya akan kasih tahu fungsinya berada di mana. Untuk button konfirmasi, jadi ini cuma konfirmasi saja. Jadi dia berada di kontrol peminjam pada fungsi pinjam. Untuk show-nya ini buat menampilkan semuanya. Menampilkan bukunya. Ini buat tambah buku. Jadi di sini. Jadi saya juga akan tampilkan. Ini hapus buku buat menghapus sebelah kanan juga. Ini buat tampilan pinjaman untuk refresh. Seperti itu. Baik, ke atas tadi buat yang mana tadi? Oh ya, ini. Jadi ini tambah buku, jadi fungsinya itu sebelah sini. Ini tambah buku jadi di atas. Fungsinya kayak gitu, buat menambahkan, ini hapus, dan lain sebagainya. Untuk form pencarian, ya cuma beberapa aja, seperti tampilkan ini. Terus halaman mouse kliknya, buat mencari itu. Dia akan cari buku di controllernya, terus display itu buat menampilkan. Jadi display ini buat menampilkan buku itu. Ini halaman utama UI, cuman ada 2 fungsi.
yaitu menampilkan pencarian dan peminjaman. Di sini peminjaman dia cuman bentuknya array, jadi disimpan di array kayak gitu. Ini peminjaman kontrol tadi, jadi dari form pencari peminjaman itu dikontrol di sini seperti cari buku dan pinjam buku. Jadi dia mengontrol antara UI dengan database-nya seperti ini. Di bagian ini. Sini. Ini ada fungsi try catch buat mengget sebuah error, tapi kita pakai array jadi kemungkinan besar nggak ada, sama sekali nggak ada error. Kayak gitu. Jika buku itu kosong maka dia akan menampilkan buku tidak terdaftar. Kayak gitu. Terus ini buat pinjamnya. Jadi dia akan sama di peminjaman manager, nanti dia akan menggait fungsi kelas pinjam manager ini. Dia akan men-setting buku dipinjam itu jadi true. Nah, jika status true maka dia akan peminjam buku berhasil. Jika false, jumlah buku terlebih. Ini kalau misal dia melebihi. Nah, ini buat peminjam manager tadi, buat ngecek apakah buku itu banyak atau sedikit. Kayak gitu. Ini buat pencarian kontrol. Sederhana saja sih, di bagian cari buku ini aja. Jadi dia judul ini masuk, dia akan ambil dari buku provider di sini. Jadi dia bentuknya array. Di list buku, dia akan menampilkan cari buku pada judul ini. Jika kosong, maka dia akan tampilkan ini, buku tidak terdaftar. Ini sama aja, tadi try catch buat error. Dan ini main dari pencari perpustakaan itu. Jadi semuanya diinisiasi di sini semua. Di sini. Dan ini buat menampilkan halaman utama UI aja. Oke. Untuk demonya seperti biasa. Ini contoh kita cari Dora. Dora itu tidak ada, jadi dia akan menampilkan buku tidak terdaftar. Tapi kalau misal kita cari buku yang terdaftar, maka dia akan menampilkan itu. Tapi misal pencarian sederhananya seperti itu. Untuk peminjaman sama, kalau misal kita cari Dora the Explorer, maka tidak ada. Tapi kalau misal kita cari buku Doraemon, akan menampil. Terus saya akan memilih Doraemon dengan nama peminjaman 3. Salah, 5. Maka dia akan menampilkan error. Lebih. Tapi kalau misal kita 2 aja, soalnya errornya cuma di 3. Kalau misal melebihi 10, bagaimana? Nah, kita akan konfirmasi. Ya, tidak bisa. Terus untuk hapus kayak gitu satu-satu. Oke. Konfirmasi selesai. Jadi seperti itu, Pak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, Pak. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.